Kita baru lihat tim sukses yang lengkap kan baru di Pak Prabowo. Ya. Saya lihat lengkap, itu udah diumumkan. Ya. Susunannya saya lihat tadi pagi itu, All star lah ya. Jadi bener-bener Pak Teri ini. Oke, besok saya beli kemangi. Saya tidak berkhianat pada siapapun, karena sudah mentok nggak ada jalan di koalisi pemerintahan. Padahal perintah muktamar PKB saya harus masuk dalam Pilpres. Kapan sebenarnya Cak Imin tuh ngerti pasti bahwa ketoknya gak ya? nggak bisa gol nih sama Pak Prabowo nih. Ya, saya nanya langsung kok. Oh iya, Cak. Ya, hasil diskusi sama Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo 4 alternatif capres, saya masuk cawapres gitu ya. Masuk terus, nggak masuk. Oh ya oke. Semua ini tuh anak-anak negeri, jangan ada yang didiskriminasi. Presiden harus levelnya di atas semua. Ya. Jangan sampai presiden terpengaruh orang-orang yang kelasnya di bawahnya, saya bilang. Dengan dipilihnya Pak Mahfud ini sedikit mengganggu Caimin lah untuk pasar pangsa di Jawa Timur begitu. Caimin melihatnya seperti Oh, apa? barangkali Pak Mahfud laku aja gara-gara saya kok. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Guritno Dan juga saya Ardhito Ramadan. di acara kelas Wahid Kompas.com. Gaspol ngobrol gas pasti nampol. Yes. Isu terkini. Isu terkini kita langsung beralih ke isu-isu terkini. Yes. Ini kan kita tahu Caimin menjadi salah satu kandidat di Pilpres ya, berpasangan dengan Pak Anies Baswedan, lalu kandidat lain ada Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan juga Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Kita lihat dua kandidat yang lain ini sudah komplit nih, tim suksesnya, tim pemenangannya. Ganjar ada tim pemenangan nasional TPN, lalu Pak Prabowo juga kemarin baru saja merilis TKN. Yang banyak sekali jumlahnya. Nah tapi kok timnya Caimin dan Mas Anies tuh kayak sepi-sepi aja gitu sebenarnya. Ya. Apa sih yang menghambat sehingga belum Biasa diumumkan? orang yang rendah hati kan begini. Rendah hati. Lakon lu tuh carry. Ada apa? Lakonnya menang carry. Menang carry. Iya. Biasa kita kan lihat jurus lawan dulu. Iya. Oke. Jangan kamu keluarkan jurus sebelum tahu jurus lawan. Oke. Kira-kira begitu. Berarti ini bukan karena nggak ketemu orangnya, bukan karena susah cari figurnya, Cak? Ya, semakin punya banyak waktu, semakin punya kesempatan merekrut tentu saja. Oke. Jadi nggak usah tergesa-gesa. Kita proses terus-menerus sampai kalau bahasa pondoknya itu inilah gaya tawaduk ya begini nih gitu. Gaya pelan aja udah. Tapi dengan situasi timnya Amin sekarang yang masih belum, mungkin startnya masih belakangan gitu, ketimbang dengan dua saingan Nah, kita lain. sudah punya baja kan yang bergerak terus. Tapi tim resminya nanti, tapi sebetulnya tinggal switch soal penambahan pasukan. Tapi kita sudah dengan baja ini bergerak terus. Tapi melihat dua kandidat yang lain ini kan kita lihat tim suksesnya digawangi oleh sosok pengusaha gitu ya. Ada Pak Arsyad Rashid, ada Pak Rosan. Melihatnya seperti apa sih Caimin? Kenapa tiba-tiba nih pengusaha menjadi sosok yang diincar untuk menjadi ketua tim sukses begitu? Ya. Apakah ada urusan logistik di baliknya atau gimana? Ya pastilah, politik kan logistik. Nah, tentu saja. Jadi pengusaha laku akhir-akhir pemilu begini ini. Logistik menjadi salah satu pertimbangan. Nah, kan kita baru lihat tim sukses yang lengkap kan baru di Pak Prabowo. Ya. Saya lihat lengkap, itu udah diumumkan. Ya kita lihat aja, memang Iwak Teri nih. Memang ngeri. Emang ngeri. Pak Teri memang ngeri. Memang ngeri, jadi Iya. pasukannya lengkap lah. Lengkap. Lengkap. Tapi itu wani gak, Cak? Lah, ini memang Iwak Teri nih, ngeri nih. Tapi jangan lupa campur kemangi, tak imbangi. Oke, boleh nih. Oke. Jadi ini emang Iwak Teri. Lihat, susunannya saya lihat tadi pagi itu. All star lah ya. Jadi Bener-bener Iwak Teri nih. Oke, besok saya beli kemangi, tak imbangi. Cak, tapi tuh aku masih penasaran sebenarnya dalam konteks
apa ya? Setelah politik beberapa waktu belakangan kan Cak Imin akrab dengan kekuasaan di dalam lah, jadi menteri, kemudian PKB juga selalu menjadi yang Cak Imin bilang siapapun yang bersama PKB Pasti menang. gitu kan, dilalah menang. Pak Jokowi 2 kali, Pak SBY 2 kali. SBY 2 kali. Nah sebenarnya kan kemarin tuh ada anggapan dan kita selalu tahu bahwa anggapannya Mas Anies ini merepresentasikan kelompok oposisi Pak Jokowi. Iya. Dan Cak Imin akhirnya menerima pinangan Pak Surya Paloh dan Iya. Mas Anies di sana. Apa sih Cak yang gambaran besarnya? Maksudnya setelah bertahun-tahun Cak Imin menjadi bagian dari koalisi pemerintah gitu. Ya. Sekarang kayaknya berseberangan. Jadi takdir itu kadang tidak seperti yang kita duga. Suara hati kita itu kadang yang menentukan arah. Pada dasarnya dari awal saya sama Mas Anies itu sudah dekat sekali. Teman lama kan. Tapi begitu pilgub saya pro pemerintah kan. Saya nggak mendukung dia. Tapi begitu dia terpilih, fraksi PKB langsung saya bilang, start, kalian harus dukung suksesnya pemerintahan Pak Anies. Waktu gubernur. Oke. Meskipun kita beda calon gubernurnya, begitu Anies terpilih, ini kawan saya, ini teman lama saya tahu persis. Demo-demo waktu mahasiswa bareng, pers mahasiswa juga tahu, kita sama-sama, pokoknya sama-sama aktivis lama. Gitu. Makanya saya bilang, makanya selama pemerintahan Mas Anies 5 tahun, PKB full backup. Oke. Mendampingi kesuksesan gubernur itu. Lalu kita berpisah agak jauh karena dia posisinya di oposisi, kita di pemerintah. Tapi hati kita nyambung terus. Malah seringkali kita janjian untuk ketemu nggak berani. Karena konteksnya oposisi sama nanti saya khawatir disalahpahami teman-teman koalisi kan. Nah, Sempat itulah. ada anggapan juga kayak aduh nggak pengen. Iya, nggak penak saya kalau ketemu Mas Anies dianggap berkhianat terhadap pemerintah ya. Pemerintah dianggap berkhianat terhadap koalisi, nggak enak sama presiden, seterusnya. Akhirnya saya bilang nggak usah ketemu lah. Pokoknya jauh di mata dekat di hati, saya bilang gitu. Ada perintah Kiai, udah ambil Anies sekarang itu 2 tahun sebelum saya bersama tetap ya Kiai, tapi ya kita nggak lanjut, nggak follow up gitu. Karena kita menepos seliroi kepada proses koalisi. Ya. PKB kan terkenal komit ya, kalau udah koalisi ya koalisi. Nah akhirnya kita ikuti jalan koalisi itu sampai mentok. Begitu mentok, komitmen pasangan sama Pak Prabowo nggak ada harapan, ya kan wajar dong cari jalan. Ya, ya. Wajar dong cari jalan untuk ketemu cinta lama ini, bersemi kembali. Bersemi kembali. Itu takdir Tuhan. Coba kalau ada jalan di koalisi pemerintahan gitu, ya bisa jadi. Tapi ini takdir Tuhan sudah di luar kemampuan kita. Karena mentok ya. Saya tidak berkhianat pada siapapun, karena sudah mentok nggak ada jalan di koalisi pemerintahan. Padahal perintah muktamar PKB saya harus masuk dalam Pilpres. Kalau saya nggak laksanakan, saya mengkhianati keputusan PKB. Ya, ya. Cak, ketika akhirnya memutuskan untuk merapat dengan Pak Anies gitu, apakah ada komunikasi gitu Cak dengan Pak Prabowo, dengan Pak Oh iya, Jokowi pasti. juga ya? Mungkin bisa diceritakan Pasti gimana respon kedua langsung beliau? atau tidak langsung. Ya dari awal kita diskusi, Pak, perintah muktamar begini. Jadi mohon maaf, kami memang harus melaksanakan muktamar. Ya paham, kita paham gitu. Itu dari Pak Prabowo. Dari awal pembentukan koalisi. Iya. Itu sudah gitu. Sama Pak Prabowo juga kita sampaikan, Pak ini perintah muktamar. Kami mau asal begini. Oke. Nah di ujung kemudian beda. Dinamika itu. Oh, dengan Pak Jokowi ada itu juga Cak? Pembahasan terkait langkah politik Caimin yang akhirnya ke Pak Anies. Iya, yang terakhir akhirnya tidak langsung melalui teman-teman yang Di lingkar utamanya, tapi nggak ketemu langsung. Tapi Pak Prabowo itu terus akhirnya gimana Cak hubungannya saat ini ketika kemudian waktu itu ya Cak akhirnya Cak Imin geser. Ya saya pamit baik-baik kok, saya bilang ini perintah muktamar. Ini keputusan PKB, ya, tolong teman-teman Gerindra bisa memahami
Jawaban ya oke lah, ini soal pilpres jangan mengalahkan persahabatan. Walaupun kita puyeng berarti. Iya, salahnya nggak jodoh begini. Nah, kalau kan pasti ada baper-bapernya juga, Iya. gitu kan. Namanya setahun saya sama Pak Prabowo. Iya. Ya tapi alhamdulillahnya ini semua kan Tuhan yang ngatur ya. Alhamdulillah saya sudah di sini, gitu. Sehingga saya bisa melaksanakan perintah PKB. Nah, kapan sebenarnya Cak Imin tuh ngerti pasti bahwa ketoke gak ya? Nggak bisa gol nih sama Pak Prabowo nih. Saya nanya langsung kok. Oh iya, Cak. Ya, hasil diskusi sama Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo 4 bilang, alternatif capres, saya masuk cawapres gitu kan. Masuk terus, nggak masuk. Oh ya oke. Oh. Ini masa lalu tapi nggak usah masa- dibahas. Iya, Oke, iya. oke. Nah sekarang kita lihat Pak Prabowo sudah berduet dengan Mas Gibran gitu. Saya ini melihatnya bagaimana sih, karena kan pencalonan Mas Gibran ini juga banyak pro dan kontra ya di tengah masyarakat ya. Ya tentu saya tidak boleh pada posisi menilai kompetitor ya, nggak fair. Nanti saya pasti dianggap subjektif lah. Ya, kita lihat aja siapa. Kata saya udah Mas Anies sudah sepakat. Siapapun kompetitor kita harus siap. Oke, siap kita kerjakan semua pekerjaan dengan optimal. Siapapun kompetitor kita, ya, kita nggak peduli siapapun. Oke. Walaupun ada anggapan bahwa dengan masuknya Mas Gibran ini ada banyak yang curiga bahwa wah ini akan tidak berjalan dengan fair pilpresnya. Netralitas juga menjadi isu yang diungkit oleh Mas Anies Yes, ketika bertemu Pak semua Jokowi, orang kan? ketakutan itu. Makanya saya kirim pesan ke Pak Presiden juga kan. Pak, tolong semua ini anak-anak bangsa ini sama lah, dilihat sebagai semua kekuatan. Sama, tidak membeda-bedakan. Saya sering kirim pesan ke Presiden seperti itu. Oh iya, Cak. Ya, samakanlah. Itu udah sejak saya deklarasi sama Mas Anies itu saya menyampaikan message terus ke Presiden melalui teman-teman yang di sana. Semua ini tuh anak-anak negeri, jangan ada yang didiskriminasi. Oke. Presiden harus levelnya di atas semua. Ya. Jangan sampai Presiden terpengaruh orang-orang yang kelasnya di bawahnya. Saya bilang. Direspon bagus. Bahkan sempat diumumkan di Persis ya, Organisasi Persatuan Islam. Beliau mengumumkan ya ada 3 calon, silahkan rakyat sendiri yang menentukan. Acara Persis sudah jauh hari sebelum Gibran. Nah, sekarang Gibran maju, terus dipanggil semua calon ke istana. It's okay. Ini adalah bukti bahwa Presiden netral, Presiden berada di atas semua kelompok. Buat saya udah cukup. Tinggal bawahannya ini harus konsisten. Nah, itu Bawahannya. gimana, Cak? Merasakan nggak, Cak, akhirnya di lapangan? Kalau kemarin kan sebelum Cak Imin gabung sama Mas Anies itu kan Mas Anies juga udah sering menyinggung ya, Cak. Dan bahkan mungkin dari Partai Nasdem juga sempat keluar omongan bahwa merasa ada pihak-pihak dari Menghalangi gitu. ya aparat dan lain sebagainya menghalangi lah sosialisasi. Cak Imin yang dirasakan Iya ada sih sedikit, tapi menurut saya nggak signifikan. oke. Ya, ada misalnya saya mau menggunakan gedung yang afiliasinya kementerian gitu, yang sebetulnya gedung pernikahan ini. Orang juga sewa, udah bayar sewanya gitu kan. Bayar sewanya tahu-tahu dibatalkan. Oh, Cak Imin Ada sajane Iya, ngalamin. ada juga, tapi saya kira itu wajar. Rektor yang mengelola itu kan, Oh. punya rektornya takut, ya, minta maaf sama kita, maaf nanti kita dipecat ini Pak Muhaimin kalau acara Pak Muhaimin di situ. Nah itu kan gedung umum. Iyalah, tapi tolonglah daripada saya dipecat. Ya sudahlah, kalau gitu ya sudah, saya nggak masalah. Ngalah. Iya, Biasa aja. Itu biasa aja. Nah itu orde baru. Nah, makanya saya setuju kemarin ada proposal proposal yang diajukan ke saya oleh teman-teman aktivis itu, Gerakan Kamera Indonesia. Gerakan Kamera Indonesia adalah memotret semua bentuk campur tangan ketidaknetralan aparat negara terhadap proses pemilu. Jadi mereka mengajukan dukungan, ya kita setuju, dukungan kepada Amin dengan cara dukungan kepada pemerintah pemilu yang fair. Oke. Kalau ada pelanggaran yang dilakukan aparat, foto. Ikut mengawasi. Jadi setiap orang bangsa Indonesia punya kamera handphone. Oke. Kalau ada aparat yang nggak netral, difoto, kirim ke kita publikasi, kita kirim ke presiden.
Itu Gerakan Kamera Indonesia, GKI, Gerakan Kamera Indonesia. Itu mengawasi pemilu yang fair. Artinya ya ojo macam-macam iki aku ya duwe Mata banyak nih. mata bae Iya. iki ngono. Itu gerakan kesadaran sipil ya, yang energinya sangat besar. Kalau sudah hak-hak sipil itu biasanya sih tidak bisa dibendung ya. Jadi gini, jangan melawan sejarah lah. Kalau hari ini ada penyelewengan sejarah, bukan hari ini hasilnya, 10 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, menjadi catatan sejarah. Siap. Nah, Cak, tapi setelah bergabung dengan Mas Anies berseberang, apa ya? Dalam konteks sempat dianggap berseberangan lah. Kenapa tetap Bertahan di PKB ini kabinet. Bertahan di kabinet. Ya karena saya tidak pernah merasa menyampaikan berseberangan. Kami tetap dalam koalisi. Kami sama, anak-anak bangsa saya selalu menyampaikan ke presiden. Kami sama-sama anak bangsa. Ada yang di pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan. Iya. Ya alhamdulillah sampai hari ini masih, nggak tahu besok. Tapi kayak tanda-tandanya mah bertahan terus sampai 2024 ya. Amin. Tapi memang PKB ini kan teman koalisi di sepanjang zaman yang baik. Dengan Pak SBY 10 tahun, tanya Pak SBY. Iya. Sahabat sejati kata Pak SBY. Tanya Pak Jokowi, PKB sahabat sejati, nggak pernah. Jangankan ngeritik, jangankan melawan, ngeritik keras saja nggak. Ngeritiknya halus, kita ketemu, kita ngomong. Ya. Lebih menempuh cara-cara seperti itu daripada Cara-cara gaduh itu. gitu 10 ya. tahun bersama Pak SBY sukses, 10 tahun bersama Pak Jokowi insya Allah sukses. Kami tidak frontal, kami bersama-sama istiqomah, konsisten. Kita pisah koalisi ini aja juga karena di situ udah mentok, mau apa lagi? Ya. Cak, ini kita mungkin bergeser ke kandidat yang satunya lagi nih, Cak. Silakan. Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini kan banyak analis mengatakan bahwa dengan dipilihnya Pak Mahfud ini sedikit mengganggu Caimin lah untuk pasar pangsa di Jawa Timur. begitu. Caimin melihatnya Oh, sebenarnya apa barangkali Pak Mahfud laku aja gara-gara saya kok. peluang? Gimana tuh? Tuh. Rodok gaya sih kita ini. Gimana? Jadi di sana itu kan sebelum saya sama Mas Anies gak ada nama Pak Mahfud ya. Ya. Oh, Ada iya. tapi semilir-semilir. Semir. Begitu saya di Anies, laku dia. Oh, jadi hidup nih Tapi kartu. ini rahasia loh ya. Pemirsa nih, gawat nih. Bener. Jadi hidup ya. Hidup. Ya, opsi itu. Jadi kan sudah saya antisipasi, Pak. Bakal hidup ini kalau saya hidup. Pasti NU akan hidup, Khofifah hidup, Mahfud hidup. Setelah saya hidup. Oke. Lah emangnya saya boleh mati supaya dia nggak hidup? Enggak juga kan. Saya harus hidup. Oh, artinya Cak Imin menegaskan bahwa ya aku udah nyiapin, ngitung. Punya antisipasi lah ya. Hitung. Antisipasi. Tidak akan ada yang membiarkan satu kekuatan tunggal. Oh. Sekarang diadu aja siapa yang aktivis NU, gitu aja. Berarti dengan perhitungan tersebut Caimin optimis lah untuk pasar di Optimis. Jawa Timur. Kalau untuk pangsa kalangan kiai, kalangan NU ini kan kita tahu sejarahnya juga NU apalagi menyatakan dengan tegas bahwa tidak mau terlibat politik praktis gitu. Sedangkan PKB kan selama ini identik dengan NU. Ya, Gimana tuh, PBNU bukan PBNU ya, sorry, PBNU ya wajar lah, PBNU harus begitu. Oke. Supaya PBNU tidak jadi korban dari apa namanya proses-proses dinamika politik. Itu wajar-wajar aja, biasa aja. Tapi bahwa Nahdliyin, NU pada umumnya ya jalan terus, nggak ada masalah. Cak, Jatim itu kan selalu diidentikan dengan oke banyak NU-nya tapi nggak bisa tunggal pilihannya. Ya, Itu gimana sih Cak, apa ya cara untuk menunggalkan. ya artinya ditarik gitu loh ke Caimin sekarang gitu. Itu cukup banyak tantangan. Memang di Cak. keluarga NU itu kan dari dulu saking besarnya gitu kan, jadi memang nggak tunggal, tapi kan mayoritas. Oke. Di mana? Mayoritas pemandat sejarah, mayoritas pemandat ideologi itu di mana? Nah, itu yang disebut jumhur. Oke. Jumhurul ulama, jumhurul kiai, jumhurul nahdliyin. Nah, kita pemegang jumhurul itu. Kita pemegang ibarat kalau di fikih itu kan ada pendapat banyak. Pendapat fikih itu kan banyak. Pendapat agama itu macam-macam. Wudu itu
cukup sekali bisa, tapi disarankan 3 kali, misalnya gitu. Oke. Sekali sah. Nah, tapi ada yang bilang kalau tidak 3 kali tidak sah. Ada yang bilang gitu. Misalnya baca amin setelah berdoa, kan harus amin. Itu sunat, bukan wajib. Tapi ada yang bilang wajib. Nah, kalau sekarang baca amin itu sunat memang. Tapi memenangkan amin itu wajib. Gitu. Gue udah nebak ujungnya ke sana. Iya, Gue kira ke sana ujungnya. Gue cuma nunggu Nunggu ini mau punchline ngomong aja ya. promonya kapan ini? Promonya mau kapan? Jadi baca amin di akhir doa itu sunat. Ya Allah. Tapi memenangkan amin yang wajib. Jadi pendapat itu banyak. Ya. Tetapi selalu yang akan menjadi pilihan pendapat sebuah fikih adalah jumhurul ulama, pendapat ulama yang terbesar. Oke. Nah, siapa yang nggak ikut pendapat ulama yang besar, ya tanggung risiko masing-masing. Sementara ulama terbesarnya Udah bilang apa Sudah gitu bilang ya. apa. Ya silakan disensus saja ulama terbesar PKB ya, NU ya di PKB. PKB. Nah, Cak ini juga menarik melihat bahwa kalau kemarin sempat di Ansa juga itu pertarungannya Jawa Tengah. Cak Imin juga ketika doorstop beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa salah satu kunci pemenangan adalah insya Allah mempertahankan Jatim tetap nomor 1 PKB dan Merebut suara di merebut suara di Jawa Tengah. Naik Kayaknya kelas. timnya Prabowo juga dengan tokoh-tokoh yang ada sekarang itu kayaknya juga mau ngebom Jawa Tengah. Ya, Gimana, berat. Cak? Memang Gibran kan orang Jawa Tengah, Pak Iya. Jokowi orang Jawa Tengah. Ya memang harus kerja keras. Oke. Supaya kita minimal bertahan juara 2 seperti sekarang. Kita kan juara 2 dari PDIP. Ya, insya Allah sih suara Pak Prabowo di Jawa Tengah nggak akan ganggu suara PKB. Oke. Ganggu suara PDIP aja. Oke. Ganggu sih kono ya. Nanti ujung-ujungnya Dasko bilang sama saya kan, Oke. siap, kita nggak rebut suara PKB kok. Dasko ngobrol Caimin. Mbak Puannya nggak diajak ngobrol. Wah, tapi kenapa tuh Cak? Sebenarnya kemarin waktu ke DPP PKB waktu Pak Hidayat Nur Wahid datang itu, ke Pak Hidayat, Pak Din Samsudin, sorry. Datang itu Cak Imin sempat ngomong bahwa kita itu suka diremehkan karena biasanya yang diremehkan itu Malah menang. Sampai sekarang masih ngerasa ini Cak, kuda Underdog. hitam Cak, underdog gitu Cak. Ya namanya semua lembaga survei begitu. Iya. Peringkat 3 terus Iya, nggak mudah, mau apa? Semua lembaga survei. Sekarang pertanyaannya sederhana, kenapa semua lembaga survei itu eksis? Karena ada yang pesan kan. Oke. Mana mungkin ada lembaga survei sendiri, biaya sendiri, nggak ada. Litbang Kompas saja. Ya ratu belo sih. Oh iya, Iya. Litbang Kompas. Oke. Tapi salah terus. Litbang Kompas. Setiap pemilu saya 1, terus. Oke. Tapi hasilnya kan 10. Oh. 9%, 8%, 7%. Itu artinya memotivasi Enggak, Cak Imin. bukan. Jadi jangan salah. Apakah lembaga survei salah? Enggak. Survei itu kan indikator. Ya, gimana kamu mau kesimpulan 1.200 responden Ya. atau 2.000 responden? Itu kan indikasi aja. Jangan dilihat itu sebagai hukum. Oh. Itu indikasi. Ya. Jadi nggak salah. Tren, kecenderungan, Oke. indikasi, arah. Iya, pilpres, pileg itu bukan survei tapi sensus. One man, one vote. Iya. Ya. Jadi sensus beda dengan survei. Survei akan menjadi salah satu metodologi ilmiah yang sah-sah saja. Oke. Itu cara kerja masing-masing aja. Nah kalau yang di telepon Kompas itu surveinya melalui telepon apa dulu? Telepon handphone apa telepon rumah? Oh. Kalau kayak telepon gitu ya. rumah warga PKB mungkin banyak ya. Tapi handphone belum tentu semua warga PKB punya handphone. Pesantren kan gak entuk, HP Nah, betul. Iya, nggak boleh bawa handphone Iya, ke Handphone. pesantren nih ya. Bisa Iya, iya. gitu. Jadi by phone, by apa? Terakhir kemarin ada survei Yunarto itu apa namanya? Carta Politika Politika. by phone. Saya nggak tahu kalau by phone. Saya baca udah gemeter saya. Waduh, orang dia ini. Juara 3 ini. Begitu saya buka lagi, by phone, buset. Iya, benar. By phone mah suka-suka yang nelpon kan. Iya. Responannya nggak akurat. Tapi kalau di internal sendiri kemarin Cak Imin juga sempat ngomong bahwa kayaknya bau-baunya
bisa juga nih mencuri langsung Nomor 2. putaran pertama menang. Ya itu Ah, optimisme di antara karena survei kami sebetulnya rahasia ya, tapi oke lah udah lama kita lakukan, udah 2 minggu yang lalu. Ini equal kok sekarang, 30-an semua. Prabowo 30 lebih, Ganjar 30 lebih, kita 30. Artinya margin error sama. Ya kalau sama kansnya sama. Tinggal liwat teri apa ora gitu aja. Ya tinggal liwat teri. Liwat teri ya wis tunggu kemangi. Ya, kita imbangi. Equal sekarang. Equal. Posisi sama. Coba cek aja survei-survei yang lain, tapi hasil survei kami adalah equal. Equal. Margin error 30%. Berarti kita berebut 10%. Kan 30% 100 dibagi 3, 30. Ya, berarti kan sisa dari 90. Keras itu rebutan. Tantangan paling berat sebenarnya mendapatkan ceruk konstituen mana sih, Cak? Sebetulnya yang paling berat sih Jawa Barat ya. Oke. Jawa Barat itu. Dan Jawa Tengah tentu saja Jawa Tengah. DKI sih cukup kuat. tuh, Cak? Jawa Barat. Jawa Barat kuat, cuman kan di situ pertempurannya keras juga. Tapi per hari ini sih pertempuran di Jawa Barat kita sama Pak Prabowo. Oh ya, Ganjar belum ketiga lah. ketiga. Kalau Jawa Tengah pertempurannya kita sama PDI. Ya. Jawa Timur. Jawa Timur kita menang lah. Siap. Cak, ini kita mau bahas soal ini. Kemarin setelah Caimin dan Pak Anies mendaftar KPU ini banyak mungkin dibilang pujian lah terkait dokumen visi misinya pasangan Amin ini karena tebel, lalu juga dianggap paling konkret spesifik. Program-program tuh clear gitu. Mungkin boleh diceritain, Cak, gimana sih proses pembentukan visi dan misi itu? Dari segi halamannya kita cukup banyak ya, lengkap, detailingnya lebih detail. Kemudian dari isu-isu yang kita pilih spesifik gitu. Karena memang kita libatkan tiga latar belakang ya, praktisi, ilmuwan, kemudian bisnis, pengusaha, pebisnis. Ya. Nah, praktisi birokrasi, praktisi lapangan, kemudian akademisi, ilmuwan, kampus-kampus kita libatkan. Praktisi itu juga NGO dilibatkan, kemudian ilmuwan, kemudian ilmuwan, praktisi, satu lagi apa tadi? Pebisnis tadi. Pebisnis, usaha. Supaya ini kita ini punya target satu, semua unsur sudah benar. Perjalanan Pak Jokowi, Pak SBY itu satu aja yang belum masuk di dalam proses itu, memasukkan paradigma keadilan dan equal, kesetaraan. Keadilan dan kesetaraan masuk di dalam semua prinsip-prinsip kerja pembangunan. Kesimpulan ujungnya ini panjang cerita itu, tapi ujungnya adalah yang besar harus tetap besar, pengusaha-pengusaha itu. Tapi jangan lupa, kadangkala yang besar ini tetap besar, tapi tambah besar, tapi yang kecil nggak naik-naik gitu. Bahkan makin kecil malah. Makin kecil. Itu makanya semua ingin perubahan kan itu. Iya. Kamu kok kecil? Sekarang pengusaha daerah nggak ada loh, Pak. Oh iya, Cak. Iya. Kayak proyek-proyek pemerintah di Pemda gitu ya. Itu Bingung juga ya cari ininya. bukan dikuasai 1-2 orang. Oh, monopoli juga di sana ya. Dikuasai 1-2 orang. Gitu. Akhirnya tidak serame pengusaha-pengusaha sebelum ini gitu. Oke. Nah, artinya tidak ada equal di situ. Ya. Ini jujur aja ini, termasuk di semua level proyek pemerintah. Nah, ini kita harus cari keekualan kayak apa supaya yang gede tetap gede, tapi yang kecil naik. Tapi ini yang dirasakan semua ini yang kecil nggak naik-naik ini. Bahkan deindustrialisasi itu telah melahirkan depengusahaisasi. Banyak pengusaha yang gagal. Pengusaha baru nggak muncul, pengusaha lama gagal. Itu yang terjadi. Makanya harus ada tema-tema yang konkret supaya pengusaha baru muncul, pengusaha lama tetap eksis. Nah ini pengusaha baru nggak muncul, lama udah hancur. Akhirnya drastis. Nah yang mau kuat ini yang gede-gede aja.
Gede di nasional, gede di kabupaten, gede di provinsi. Jadi ada sesuatu missing link di dalam keekualan atau keadilan di dalam proyek-proyek pemerintah. Itu baru proyek pemerintah. Kalau proyek-proyek yang lain, padahal pemerintah sudah satu pintu, satu atap, katalog, sudah semua. Tapi itu iklim itu kok nggak melahirkan persaingan yang sehat. Yang kecil ya hilang. Ada something wrong ya. E-katalog itu kan dalam konteks yang gede bisa tetap bersaing sama yang kecil. Nyatanya yang kecil terlempar. Nah, ini berarti ada satu yang salah. Ya, ada missing link di situ. Nah, itu yang disebut keadilan masuk di situ. E-katalog yang memberi akses dan kemudahan yang sama, yang gede tetap gede, yang kecil naik kelas. Oke. Siap. Nah, kita sudah sampai di penghujung nih. Ya. Pertanyaannya ada 2 pertanyaan pamungkas. Yang pertama adalah kalau nanti suatu saat dalam pertarungan ini, katakanlah kita lihat misalnya resikonya pasti ada menang ada kalah. Yes. Yang pertama adalah aku pengen tahu kalau kalah Di putaran pertama ya. di putaran ya di manapun lah, apakah seorang Muhaimin Iskandar dan PKB itu siap jika akhirnya harus berada di luar pemerintahan menjadi oposisi. Iya. Ya tentu namanya politik harus siap resiko apapun di oposisi maupun pemerintah. Tapi sesiap-siapnya kita di oposisi kan kita tidak bisa bayangkan nanti apakah yang menang itu siapa dan konteksnya kayak apa, secara ideologis bisa dipertanggungjawabkan apa enggak gitu. Ya nggak bisa disimpulkan. Jadi kita tidak bisa memprediksi secara pasti, tapi dalam konteks politik kita harus siap segala resiko apapun. Oposisi harus siap, apalagi bersama pemerintah. Tapi bahwa saya tidak bisa dalam memprediksi nanti ini oposisi atau enggak bisa. Karena tergantung konteks perjuangan kita. Dan yang jika kedua, menang, jika menang ini Amin ini apakah akan merangkul juga nih 2 kandidat yang sekarang bersaing, Pak Prabowo dan Gibran, dan juga Pak Ganjar dan Pak Mahfud, merangkul menjadi satu pemerintahan seperti yang dilakukan Pak Jokowi kemarin, atau malah ya sudah biar terpisah saja biar ada keberimbangan juga gitu antara oposisi dan pemerintah. Gimana? Jadi kayaknya sudah menjadi tradisi politik nasional sekaligus proses politik yang terjadi selama ini adalah agar pemerintahan itu efektif harus memiliki dukungan 51% di parlemen. Teori itu ya pasti dipraktekkan oleh siapapun yang menang, termasuk kami kalau menang. Itu bahasa pragmatisnya ya, mau nggak mau kalau pemerintahan ini harus jalan ya harus mengajak yang lain. 51%. Tapi kalau bisa jangan melebihi 51% supaya ada keseimbangan. Begitu juga yang menang siapapun, saya yakin kok ingin agar kebijakan-kebijakan itu lancar, proses dialektikanya tidak berbelit-belit. Kayak Pak Jokowi bikin undang-undang apa aja kan sukses. Gol semua. Gol semua, nggak ada yang nggak lancar. Karena menguasai dukungan sejumlah 51%. Nah tentu pasti saya juga nggak mungkin Amin menang kemudian cuma 40% di parlemen, nggak mungkin. Tapi menuju ke sana, saya berharap PKB besar, Nasdem besar, PKS besar, semua besar, koalisi besar, sehingga ngambil proporsinya pas gitu. Siap. Baik, itu dia. Luar biasa. Caimin sama terakhir, kalau Mas Anies sudah jadi presiden diselepet lagi. Nggak bener. Mumpung belum jadi presiden kita. Siap. Oke. Iya, terima kasih. Caimin ini atas waktu ngobrol-ngobrol ini. Thank you, semoga semua. sukses, dilancarkan semuanya. Amin. Terima kasih Kompas. Ya. Terpenuhi gitu. Gaspol. Apa singkatannya Gaspol? Ngobrol ngegas pasti nampol. Ngobrol ngegas pasti nampol. Khusus kali ini kurang nampol. Soalnya cahayanya lumayan juga nih. Oke, makasih. Sahabat Kompas.com, saya Tata Gurito. Saya Rito Ramadan. Ucapan terima kasih dan bertemu lagi di episode Ngegas dan Nampol selanjutnya. Yes. See ya.